Kim Jong-un didenda bayar 505,2 juta ke mantan tawanan perang Korea Selatan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Sebuah pengadilan di Korea Selatan baru-baru ini mengeluarkan putusan yang menjadi sorotan publik, di mana pengadilan tersebut memerintahkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un untuk memberikan kompensasi kepada mantan tawanan perang. Putusan tersebut merupakan kali pertama pengadilan Korea Selatan mengklaim wilayah Korea Utara atau mengeluarkan perintah kompensasi terhadap pemimpin Korea Utara. Kedua pria tersebut masing-masing bermargahan berusia 87 tahun dan Ro berusia 90 tahun. Mereka ditangkap selama Perang Korea namun tidak pernah dipulangkan ke Korea Selatan setelah gencatan senjata. Sebaliknya, mereka dipaksa untuk bekerja di tambang batu bara dan fasilitas lainnya selama beberapa dekade sebagaimana dilansir dari AFP Selasa 7 Juli 2020. Setelah berusaha melarikan diri, akhirnya mereka berhasil kembali ke Korea Selatan melalui Cina. Han kembali pada tahun 2000, sedangkan Ro kembali ke Korea Selatan pada tahun 2001. Mereka mengajukan gugatan ke pengadilan pada 2016 dan mengaku telah mengalami gangguan mental dan fisik yang cukup parah. Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Selasa memerintahkan Kim Jong-un membayar korban masing-masing $17.500 Amerika atau setara 252,6 juta rupiah. Menyusul keputusan tersebut, sebuah kelompok sipil yang mendukung kedua korban mengatakan akan mengambil langkah hukum untuk mengambil aset Korea Utara. Ketika perang berakhir, terdapat 170.000 tawanan perang Korea Utara dan Cina di kamp tahanan perang milik PBB. Sementara itu terdapat 100.000 tawanan perang yang ditahan di Korea Utara. Dari sekian banyak tawanan perang yang ditahan di Korea Utara, mereka hanya memulangkan 8.343 orang saja menurut pemerintah Korea Selatan. Sejak saat itu, Korea Selatan mengangkat masalah ini berkali-kali, namun Korea Utara menyatakan tidak ada lagi mantan tentara Korea Selatan yang ditahan di wilayah mereka. Organisasi kelompok masyarakat sipil menyebutkan terdapat 80 tawanan perang dari Korea Selatan yang melarikan diri dari Korea Utara. Pengacara yang mewakili dua korban tersebut menyambut baik keputusan hakim. Dia mengatakan Korea Selatan untuk kali pertama menggunakan yurisdiksinya menghukum Kim Jong-un. Di sisi lain, Kim Jong-un muncul dan langsung marahi pejabatnya. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memarahi kinerja pejabat dalam menanggulangi wabah COVID-19. Dia akhirnya tampil di depan publik setelah hampir sebulan tidak muncul. Kim mengingatkan para pejabatnya tersebut agar tidak cepat berpuas diri setelah 6 bulan lamanya berjuang menangani penyebaran COVID-19. Hal itu dia sampaikan saat rapat bersama Politbiro Komite Sentral Partai Pekerja Korea Utara. Pemimpin tertinggi mengkritik tajam para pejabat yang kurang perhatian dan melazimkan sifat yang kurang baik, tulis sebuah laporan sebagaimana dilansir dari The Japan Times pada Jumat 3 Juni 2020. Dia mengatakan penanganan COVID-19 yang gegabah akan menyebabkan krisis parah dan tidak dapat diperbaiki ke depannya. Dalam pidatonya pada Kamis 2 Juli 2020 tersebut, Kim tidak menyebutkan ketegangan terbaru dengan Korea Selatan. Pasalnya, pada pertengahan Juni, Korea Utara melakukan provokasi dengan meledakkan kantor penghubung antar Korea. Peledakan itu disebut-sebut sebagai tindakan provokasi terbesar Korea Utara atas Korea Selatan belakangan ini. Kim sendiri absen dari hadapan publik sejak 8 Juni dan dispekulasikan mengalami masalah kesehatan. Kondisi kesehatan Kim merupakan salah satu rahasia yang dijaga ketat dan hanya diketahui oleh beberapa orang saja.
Namun pihak luar Korea Utara menduga dia telah menderita penyakit serius atau mengisolasi diri sendiri agar tidak tertular COVID-19. Menteri Pertahanan Jepang Taro Kono dalam jumpa pers bulan lalu mengatakan bahwa dia percaya COVID-19 telah menyebar di Korea Utara. Itulah sebabnya Taro Kono percaya Kim mengisolasi dirinya agar tidak terinfeksi pandemi. Pada pertemuan Politbiro partai tersebut pula Kim mengklaim kesuksesan besar dalam penanganan COVID-19. Hingga saat ini, Korea Utara belum melaporkan satupun kasus COVID-19. Namun para ahli berpendapat salah satu negara miskin di dunia tersebut memiliki ilmu pengetahuan medis yang cukup kuno sehingga dapat membuatnya kewalahan menghadapi COVID-19. Di sisi lain, Kim Jong-un dikabarkan ogah ketemu Donald Trump. Ada apa? Seorang diplomat Korea Utara menegaskan negara komunis tersebut tidak merasa perlu untuk melakukan pembicaraan atau pertemuan dengan Amerika Serikat. Mengingat pembicaraan dinilai tidak lebih dari sekedar alat politik bagi Washington. Hal itu diungkapkan seorang diplomat senior Korea Utara pada Sabtu 4 Juli 2020. Dilansir Reuters menjelang kunjungan utusan Amerika Serikat ke Korea Selatan. Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Cho Son-hui mengatakan negosiasi tidak akan berhasil antara Washington dan Pyongyang dan tidak akan ada perubahan dalam kebijakan Korea Utara. Kami tidak merasa perlu untuk bertatap muka dengan Amerika Serikat karena tidak mempertimbangkan DPRK Amerika Serikat. Dialog tidak lebih dari alat untuk mengatasi krisis politiknya, kata Cho dalam sebuah pernyataan yang dibawa oleh kantor berita KCNA yang dikelola pemerintah, dikutip Reuters. DPRK adalah singkatan dari Democratic People's Republic of Korea atau Republik Rakyat Demokratik Korea, nama resmi Korea Utara. Wakil Sekretaris Negara Amerika Serikat Stephen Biegun dijadwalkan akan mengunjungi Korea Selatan minggu depan untuk membahas perundingan yang macet dengan Korea Utara. Salah satunya berkaitan dengan persoalan embargo ekonomi dan nuklir. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan pada hari Rabu bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un harus bertemu lagi sebelum pemilihan Amerika Serikat pada November yang akan membantu melanjutkan kembali perundingan nuklir yang sebelumnya tak mendapatkan jalan keluar. Mantan penasihat keamanan nasional Trump, John Bolton, mengatakan kepada wartawan di New York pada Kamis bahwa Presiden Trump mungkin akan mencari forum KTT lain dengan Kim sebagai kejutan Oktober menjelang Pilpres Amerika Serikat. Trump dan Kim Jong-un bertemu untuk pertama kalinya pada tahun 2018 di Singapura. Mereka bertemu lagi di Vietnam pada 2019. Tetapi pembicaraan itu berantakan, pasalnya Trump mengatakan negosiasi penghentian soal senjata nuklir atau rudal balistik sebagai imbalan atas pencabutan sanksi internasional bagi Korea Utara kandas. Pada pertemuan ketiga mereka pada Juni 2019 lalu di zona demilitarisasi yang memisahkan kedua Korea, keduanya sepakat untuk memulai kembali perundingan. Pembicaraan tingkat tinggi antara kedua belah pihak di Swedia pada Oktober terputus. Namun di sisi lain, Trump katakan akan bertemu lagi dengan Kim Jong-un. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia terbuka bagi pertemuan puncak lainnya dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Meskipun Pyongyang mengisyaratkan tidak tertarik untuk memulai kembali pembicaraan nuklir yang macet. Trump mengemukakan demikian hari Selasa 7 Juli dalam wawancara dengan Greta Van Susteren dari Grey Television. Saya paham mereka ingin bertemu dan kami tentu akan melakukan itu, kata Trump seraya menambahkan, saya akan melakukannya jika saya pikir ini akan membantu. Sewaktu Van Susteren yang juga kontributor VOA bertanya apakah menurut Trump pertemuan semacam itu akan membantu, Trump menjawab, mungkin. Saya memiliki hubungan sangat baik dengannya, jadi itu mungkin saja terjadi. Korea Utara telah 2 kali dalam pekan lalu menyatakan tidak tertarik melakukan pembicaraan lainnya dengan Amerika Serikat, seraya menekankan bahwa pertemuan puncak lainnya hanya akan menguntungkan situasi politik dalam negeri Trump. Sekali lagi secara spesifik kami katakan kami tidak berniat untuk berhadapan dengan Amerika Serikat, kata Kwon Jong-gun, pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Utara, dalam artikel di kantor berita pemerintah KCNA pada hari Selasa.
Hari Sabtu lalu, diplomat senior Korea Utara Cho Son-hui mengatakan negaranya tidak merasa perlu untuk bertemu langsung dengan Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat menganggap dialog Korea Utara-Amerika Serikat itu tidak lebih dari alat untuk mengatasi krisis politiknya. Sebelumnya bulan ini, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan ia ingin Trump dan Kim mengadakan pertemuan lainnya sebelum pemilihan Presiden Amerika Serikat pada bulan November. Isu itu kemungkinan besar akan muncul pekan ini dalam pertemuan antara para pejabat Korea Selatan dan Deputi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Steve Biegun, perundingan utama Amerika Serikat mengenai Korea Utara yang sedang berkunjung ke Seoul.